Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Puji Mulyani, calon guru penggerak angkatan 10 dari SMP Negeri 5 Randu Dongkal, Kabupaten Pemalang, akan menyampaikan mengenai tugas trapesium usia, refleksi nilai, dan peran guru penggerak. Diagram trapesium usia. Di sini saya akan menerangkan mengenai diagram trapesium usia saya sendiri. Diawali dari usia masuk SD. Saya masuk SD pada saat usia saya 5 tahun. Kemudian lulus sarjana pada saat usia 22 tahun. Dan untuk usia pensiun 60 tahun. Usia sekarang pada saat ini 37 tahun. Peristiwa positif yang saya alami pada saat SD kelas 6 usia 11 tahun, saya menjadi juara 1 di sekolah. Sedangkan peristiwa negatif yang pernah saya alami pada saat SMA kelas 3 usia 17 tahun, saya mengalami kebingungan dalam pengambilan jurusan di perguruan tinggi, sehingga tidak sesuai dengan bakat dan minat yang saya miliki. Selisih usia saya sekarang dengan peristiwa positif yang telah saya alami, selisihnya 26 tahun. Dan selisih usia sekarang dengan peristiwa negatif yang saya alami 20 tahun. Kemudian sekarang menginjak ke tugas 1, refleksi. Pertanyaan pertama, apa peristiwa positif dan negatif yang pernah saya alami? Sekarang saya akan menceritakan peristiwa positif yang pernah saya alami. Pada saat usia 11 tahun, saat kelulusan tingkat SD, saya mendapatkan juara 1 tingkat sekolah. Pencapaian prestasi itu membuat orang tua saya menjadi bangga. Bapak ibu guru yang mengajar juga tidak menyangka yang mendapatkan nilai tertinggi ujian pada saat itu adalah saya. Karena sebelumnya, bapak ibu guru SD sudah mempunyai murid andalan yang menjadi kebanggaan di sekolah. Saya senang sekali karena dapat membuktikan kemampuan yang saya miliki yang sebelumnya sempat diragukan oleh bapak ibu guru di SD. Selain peristiwa positif, ada juga peristiwa negatif yang saya alami. Pada saat usia 17 tahun menjelang kelulusan SMA, saya mengalami kebingungan dalam pengambilan keputusan untuk kuliah. Karena prestasi saya mengalami penurunan, pada akhirnya saya mengambil jurusan di perkuliahan yang tidak sesuai dengan bakat dan minat yang saya miliki. Dalam pengambilan keputusan untuk kuliah di perguruan tinggi, saya merasa kurang dalam bimbingan. Pada awal kuliah, kurang sesuai dengan bakat dan minat, sehingga kurang bersemangat. Akan tetapi, seiring dengan berjalannya waktu, saya dapat menyesuaikan diri. Pertanyaan kedua, selain saya, siapa lagi yang terlibat di dalam masing-masing peristiwa tersebut? Jawabannya, di peristiwa positif ada guru, teman, dan orang tua. Pada peristiwa negatif, ada guru, orang tua. Pertanyaan ketiga, dampak emosi apa saja yang saya rasakan hingga sekarang? Pada saat mengalami peristiwa positif, emosi yang saya rasakan yaitu senang, gembira, optimis, takjub, dan kagum pada diri sendiri atas prestasi yang telah diraih. Pada saat mengalami peristiwa negatif, emosi yang saya rasakan yaitu bingung, takut, sedih, khawatir, dan termenung. Pertanyaan keempat, mengapa momen yang terjadi di masa sekolah masih dapat saya rasakan dan masih dapat mempengaruhi diri saya di masa sekarang? Momen-momen yang terjadi di masa sekolah masuk ke dalam long term memory atau memori jangka panjang. Karena masa-masa sekolah merupakan masa perkembangan dari usia anak-anak menuju remaja. Peristiwa-peristiwa khusus akan membekas dalam ingatan dan mempengaruhi perkembangan karakter anak kelak. Momen-momen tertentu yang terjadi pada kita dijadikan sebagai pembelajaran untuk menjadi lebih baik. Peristiwa baik positif maupun negatif memberikan dampak perubahan di masa sekarang, sehingga mempengaruhi pembentukan karakter di masa depan. Pertanyaan kelima, pelajaran hidup apa yang saya peroleh dalam trapesium usia dan roda emosi terkait peran saya sebagai guru terhadap peserta didik saya?
Sebagai pendidik, kita perlu menuntun dan membimbing peserta didik dalam setiap tahap perkembangannya. Peristiwa-peristiwa khusus tertentu akan membekas dalam ingatan peserta didik, sehingga dalam usaha kita sebagai pendidik untuk membimbing peserta didik, sebaik mungkin memberikan kesan yang baik dalam setiap tahapan perkembangannya. Peristiwa positif maupun negatif ikut memberikan andil dalam pembentukan karakter peserta didik di masa yang akan datang. Sehingga sebagai pendidik, kita berusaha untuk memberikan yang terbaik dalam rangka membimbing peserta didik supaya dapat berkembang secara optimal bakat dan minat yang dimiliki. Pertanyaan keenam, bagaimana saya menuliskan nilai-nilai yang saya yakini sebagai seorang guru dalam satu atau dua kalimat menggunakan kata-kata guru, murid, belajar, makna, peran. Guru memiliki peran yang sangat penting membimbing dan menuntun murid dalam proses belajar dengan melaksanakan pembelajaran yang bermakna. Tugas kedua, nilai dan peran guru penggerak menurut saya. Pertanyaan pertama, apa nilai-nilai dalam diri saya yang membantu saya menggerakkan murid, rekan guru, dan komunitas sekolah saya? 1. Memiliki semangat yang tinggi untuk belajar dan meningkatkan kompetensi dengan aktif mengikuti pelatihan-pelatihan. 2. Disiplin dalam bekerja sehingga dapat memberikan teladan bagi peserta didik. 3. Komunikatif terhadap peserta didik. 4. Tertarik untuk mempelajari hal-hal baru dalam rangka menemukan strategi yang tepat dan sesuai untuk diterapkan pada peserta didik sesuai dengan karakteristiknya. Pertanyaan kedua, apa peran yang selama ini saya mainkan dalam menggerakkan murid, rekan guru, dan komunitas sekolah saya? Peran saya sebagai pendidik, saya membimbing dan menuntun peserta didik supaya mereka termotivasi untuk berprestasi dan mengembangkan bakat dan minat yang ada pada diri mereka. Saya berusaha untuk menjadi motivator bagi peserta didik dan memberikan contoh teladan yang baik. Peran saya dengan rekan sejawat, saling berbagi ilmu dan pengalaman, belajar bersama terhadap hal-hal baru yang dapat menunjang kegiatan pembelajaran dalam menemukan strategi yang tepat untuk meningkatkan kualitas pembelajaran. Nilai dan peran yang saya yakini sebagai seorang guru. 1. Peran guru sebagai pembimbing, membimbing dan membantu peserta didik menjadi individu yang lebih berkualitas dan siap menghadapi tantangan masa depan. 2. Peran guru sebagai motivator. Guru diharapkan mampu memberikan dorongan mental dan moral kepada peserta didik agar kedepannya selalu memiliki semangat dan tujuan dalam belajar. 3. Peran guru sebagai fasilitator untuk memberikan pelayanan yang memudahkan peserta didik dalam kegiatan proses pembelajaran. Terima kasih, salam dan bahagia. Tetap semangat!